Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengusulkan kebijakan tarif impor baru. Kali ini menargetkan produk farmasi yang masuk ke negeri Paman Sam. Sejumlah pakar kebijakan kesehatan memperingatkan langkah ini bisa memperburuk masalah lama yang dihadapi sistem kesehatan Amerika Serikat, yaitu mahalnya harga obat dan krisis kelangkaan pasokan. Trump beralasan tarif tersebut akan mendorong perusahaan farmasi untuk memindahkan operasional manufaktur mereka ke dalam negeri. Namun, para analis menilai kebijakan ini justru berpotensi mengganggu rantai pasok global yang kompleks dalam industri farmasi, sekaligus mendorong lonjakan biaya produksi yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Menurut laporan dari Brookings Institution, obat-obatan generik yang menyumbang sekitar 90% resep di Amerika Serikat akan menjadi kelompok paling terdampak. Obat generik umumnya memiliki margin keuntungan kecil dan sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri, terutama dari Cina dan India. Tarif baru bisa membuat sejumlah produsen obat generik menarik diri dari pasar Amerika Serikat, memicu kelangkaan yang lebih parah. Data American Society of Health System Pharmacists mencatat saat ini ada sekitar 270 jenis obat yang mengalami kelangkaan aktif di Amerika Serikat. Obat injeksi steril generik seperti kemoterapi, salin 4, dan anestesi lokal seperti lidocaine menjadi jenis yang paling rentan karena proses produksinya yang rumit dan kontrak distribusi yang ketat membuat produsen sulit menaikkan harga sebagai respon atas tarif. Marta Wosinska, peneliti senior di Brookings, menyebut jika produsen tidak bisa mengalihkan biaya tambahan ke konsumen, mereka mungkin memilih untuk memotong biaya produksi yang bisa berdampak pada kualitas dan keamanan obat, atau bahkan menghentikan sementara produksi. Sementara itu, obat bermerek yang dipatenkan cenderung lebih tahan terhadap dampak tarif karena memiliki margin keuntungan tinggi dan tidak menghadapi persaingan langsung. Namun, karena produk ini monopolistik, kenaikan harga akibat tarif bisa langsung berdampak pada kantong pasien, terutama mereka yang memiliki skema asuransi dengan sistem potongan biaya atau co-insurance atau deductible tinggi. EY American's Life Science Leader Arda Ural mencatat sekitar 50% obat bermerek sudah diproduksi di Amerika Serikat dan sekitar 35% diimpor dari Eropa. Kendati demikian, harga obat bermerek yang sudah mahal beresiko meningkat lebih tinggi lagi jika terkena tarif, memperburuk kesenjangan biaya antara Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Data Randy 2024 menyebut warga Amerika Serikat membayar harga obat sekitar 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibanding negara-negara maju lain. Dari sisi industri, beberapa perusahaan besar seperti Eli Lilly, Bristol Myers Squibb, dan AbbVie diprediksi lebih siap menghadapi tarif karena memiliki fasilitas produksi besar di Amerika Serikat. Sebaliknya, perusahaan seperti Novartis dan Roche yang lebih banyak bergantung pada pabrik di luar negeri dinilai lebih rentan. Meski Trump menyatakan tarif akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong produksi lokal, para analis Wall Street meragukan kemampuannya untuk merealisasikan hal tersebut dalam waktu dekat.
Evan Seigerman dari BMO Capital Market menyebut industri farmasi memiliki rantai pasok yang sangat kompleks dan relokasi manufaktur bukanlah perkara mudah. Beberapa perusahaan seperti Eli Lilly dan Johnson & Johnson memang telah mengumumkan investasi besar untuk memperluas fasilitas manufaktur di dalam negeri. Namun, CEO Eli Lilly, Dave Ricks, memperingatkan jika tarif memaksa perusahaan menyerap biaya tambahan, maka yang pertama akan dikorbankan kemungkinan besar adalah anggaran riset dan pengembangan atau R&D. Di tengah upaya bipartisan untuk menurunkan harga obat, para analis memperingatkan tarif farmasi justru bisa menimbulkan dampak sebaliknya. Selain membebani pasien, tarif ini juga bisa memicu tekanan politik lanjutan terhadap perusahaan farmasi, bahkan membuka kembali wacana mengikat harga obat di Amerika Serikat dengan harga di negara-negara maju lainnya. Sebuah kebijakan yang pernah diusulkan Trump pada masa jabatan sebelumnya.